Ya, terima kasih Pak Rahmat Gobel, kita sudah berjumpa setelah sekian lama. Dari dulu sejak saya menemani Pak Rahmat Gobel di urusan ekoproduk ke Jepang, kemudian industri berbasis budaya yang kita namakan industri berbasis budaya gitu. Dalam paper kita. Nah, ini kalau di era sekarang gimana tuh relevansinya, Pak RG? Ya, ini justru menjadi tantangan besar dalam era globalisasi ini, di mana dengan kemajuan teknologi, baik itu informasi teknologi maupun IT yang istilahnya itu, bagaimana kita memanfaatkan ini untuk bisa kita lebih perkenalkan lebih besar. Kita harus lebih proaktif, ya kan? Nah, kalau kita tidak aktif, tidak kita kembangkan, ini lama-lama kalau kita cuma diam aja, bisa saja negara lain mengatakan ini produk mereka. Ingat nggak batik? Iya. Kita punya persamaan batik antara Indonesia sama Malaysia. Iya kan? Iya. Nah, tapi kan kalau lihat dari berbagai macam desain, ragamnya, itu adalah batik Indonesia itu lebih luar biasa. Pernah batik itu kita berantem waktu zaman kita masih kadin dulu, kan Malaysia ingin mengklaim bahwa batik itu warisan budaya Malaysia. Padahal kalau lihat dari segi ragam desainnya, justru Indonesia yang paling banyak. Makanya pada waktu itu kita menggaungkan, ingat tidak, ada setiap hari Jumat pakai batik. Iya, betul. Nah, itu kan kita punya produk loh, kita punya program. Nah, kalau industri berbasis budaya itu apa saja itu yang bisa masuk ke situ? Oh, banyak. Kan itu tadi saya katakan berbasis budaya itu misalnya handicraft, mebel, kain, dalam hal ini tenun, songket, batik, lurik maupun lain sebagainya. Dan juga makanan minuman. Kita kan setiap daerah berbeda-beda. Nah, apalagi produk yang saya namakan berbasis budaya itu ada banyak dilakukan di desa-desa. Ya, dan bahan bakunya ada di sana. Yang lebih penting lagi, ini ada nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat istiadatnya. Ya kan? Nah, jadi bagaimana, kenapa saya katakan begini? Kalau kita lihat bukan sekedar hanya UMKM, ini harus kita pikirkan bagian daripada memperkuat NKRI itu sendiri. Oke. Jadi dan bahkan bisa juga sebenarnya kalau industri berbasis budaya itu nggak hanya kecil tapi bisa gede juga dan harusnya kan bisa gitu ya. Kalau desa di Indonesia ada berapa desa, berapa ribu desa. Kalau semuanya ada, NKRI ini akan lebih kuat, bukan hanya karena senjata yang modern teknologi, tapi ini dibangun dari manusianya, sumber daya manusianya yang lebih hebat gitu. Ini yang membangun kecintaan kepada NKRI. Ini kebetulan saya lagi ditugasi sebagai kepala sekolah ekspor nasional dan di dalamnya ada sekolah ekspor Lakore yang khusus produk fashion dan produk kreatif. Nah, bagaimana industri berbasis budaya ini kemudian bisa kita bawa ke luar negeri gitu loh, Pak Ergi? Ya, bisa. Pertama tentu kan bagaimana kita bisa mempromosikan. Karena kita lewatkan dulu melalui misalnya IT, lewat sosmed atau apa. Coba kita ini kan. Kita masuk ke mereka punya jaringan sosmednya mereka lewat komunitas. Kalau kita bisa masuk, baru kita buat pameran. Itu akan lebih efektif, lebih bagus menurut saya. Bagaimana masyarakat di luar negeri kemudian bisa atau kita membuat desain yang sesuai dengan mereka punya keinginan. Gitu. Kalau kita bisa buat seperti itu luar biasa. Kalau ini sekarang, ini kan desainnya. Contohnya nih gimana ini? Ini kan desainnya ya desain ininya, kreativitasnya masing-masing. Ini binaan BI loh nih. Ini binaan BI ya? Iya, kalau bukan binaan BI, waduh. Makanya saya terima kasih sama BI. Banyak betul program yang dilakukan. Sehingga ini hasilnya. Tadinya sederhana. Ada ibu-ibu siapa tadi bilang, Pak Rahmat, dulu saya tahu Karawat tuh simple bener. Sekarang udah luar biasa. Gitu. Nah, ini ibu dari BI, Bu. Boleh ini, Bu. Ibu Elsia. Ibu Elsia ya, Ibu Elsia. Ya, saya udah familiar, takut salah. Ibu Elsa, ini bagaimana mendukung industri berbasis budaya Indonesia ini, Bu? Tidak hanya di pasar dalam negeri, tapi juga untuk ekspor, Bu. Kami coba melakukan berbagai pembinaan, Pak. Kita kerja kami itu memperkuat kapasitas dari UMKM yang menghasilkannya. Karena kita percaya memang, terutama di Wastra ini, Pak, setiap kain adalah cerita, Pak. Ada cerita di balik itu. Ini cakep nih, ceritanya bagus nih. Dan kita perkuat kapasitasnya, termasuk mereka untuk memberikan pandangan yang lebih luas. Jadi kami kerjasama dengan desainer misalnya untuk bisa memberikan inspirasi kepada bukan hanya kepada
pembuat kainnya, para seniman-seniman, artisan pembuat kainnya, tetapi juga kepada publik yang melihatnya bahwa kain ini bisa dipakai menjadi seperti apa. Jadi selalu menjadi relevan di setiap waktu. Itu salah satu upaya kami. Dan ketika mempromosikannya, karena ini bukan kain sembarang kain ya Pak ya. Jadi wastra kita ini kan banyak sejarah cerita budaya di belakangnya. Nah, betul. Jadi kita bawakannya sebagai sebuah storytelling juga di situ. Gitu ya. Jadi cerita Gimana ceritanya gimana sih? Nah, kalau ceritanya tanya sama ibu-ibu itu berduaan. Yang lebih paham nih ceritanya apa nih? Supaya saya jangan salah ngomong. Coba ceritakan bagaimana ada kain karawa, coba ceritakan. Dari asal mulanya bagaimana nih kain karawa? Silakan Bu, diceritain Bu. Dulu bagaimana? Katanya dulu orang Gorontalo katanya kalau suaminya meninggal dia nggak mau kawin lagi kan? Katanya gitu dulu. Makanya bikin kerjaannya seperti ini. Dulu begitu ceritanya gitu, saya nggak betul atau nggak saya nggak tahu tuh. Gimana Bu? Iya, karena memang dulu ini karawa ini kan pekerjaan ibu-ibu yang ada di desa dulu. Jadi kalau siang mereka masak-masak atau kerja dapur, malamnya mereka bisa bikin sulaman karawa ini. Jadi ini pekerjaan yang memang harus ditekuni dengan penuh kesabaran. Pakai hati. Kenapa? Ngerjanya pakai hati. Karena ini nyabutin satu-satu tuh gak gampang. Karena perlu kesabaran. Ini bahan yang utuh dirobek-robek dulu. Oh, dirobek-robek dulu. Iya, maksudnya diiris dulu, kemudian dicabut benang yang sudah diiris, kemudian diirisi lagi dengan benang. Karawa itu artinya apa karawa itu? Aku taunya karo kue gitu kan beda. Karawa itu artinya apa karawa itu? Karawa itu melubang. Melubangi. Ya, oke. Itulah yang di lubang-lubang itu. Itulah karawa. Oke, nah ini industri yang memang berasal dari budaya yang kemudian diangkat bisa menjadi produk komersial kan gitu. Kehidupan Jadi masyarakat. semakin hari semakin berkembang. Jadi motifnya juga mengikuti perkembangan perkembangan keinginan dari para konsumen. Kami juga di Bank Indonesia sekarang ini kan ada tren hijau ya Pak ya. Jadi di kaum muda itu mereka begitu dibilang ini diproduksi secara green, nah itu juga memberi nilai lebih di mata mereka. Salah satu kapasitas yang ingin kita berikan kepada UMKM artisan pengrajin wastra jadi green ya. Menjadi lebih green. Eco product ini. Ini ada salah satu motornya di Indonesia. Nanti saya tanya ke Pak Rahmat Gobel. Jadi sekarang ini kami salah satu capacity building yang kami berikan itu untuk menuju UMKM yang lebih hijau. Tapi ya gitu ya, lebih hijau itu maksudnya jadi intinya relevansi dari cerita menjadi wastra dan agar bisa dipakai oleh generasi muda itu terus kami coba hidupkan. Jadi tetap diminati oleh generasi berikutnya. Nah, salah satunya menuju hijau. Menuju hijau itu ya. Nah, betul. Di samping desain kan. Desainnya ya. Oke. Sudah semakin bagus, semakin sesuai dengan minat kaum muda. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong ini anak kaum muda, Bu. Ini saya bilang ngurusi sekolah ekspor nasional dan sekolah ekspor yang Lakore untuk ngajak anak-anak muda. Sekarang ada 1.000 mahasiswa kampus Merdeka lagi belajar di sana. Seluruh Indonesia pasti ada dari Gorontalo juga. Mereka lagi pengen ini produk-produk dari daerah-daerah diangkat tuh. Bagaimana ini dengan Bank Indonesia di daerah bisa dikembangkan kolaborasi? Kalau Bank Indonesia itu kami di 46 kantor perwakilan Bank Indonesia seluruh Indonesia itu punya binaan. Ada 1.800 lebih binaan kami, termasuk Ibu kami adalah binaan kami Pak. Jadi kerangka kerja kami memang adalah pertama memperkuat kapasitinya, desain tadi itu, benang yang berkualitas, seperti itu. Lalu memperkuat kelembagaannya ya Ibu ya. Jadi kelembagaan itu bagaimana UMKM penghasil ini bisa menjadi unit usaha yang semakin stabil, semakin besar, baik berkelompok, membentuk koperasi sehingga mereka bisa mensuplai kepada unit yang lebih besar, bisa mencapai economies of scale istilahnya, efektif dan efisien ya Ibu, bisa bersaing di pasar yang lebih besar lagi. Lalu juga kami bantu untuk akses pasar, akses keuangan, sehingga siap pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Itu di 46. Sebagian besar adalah wastra. Lebih dari 40%.
adalah wastra, karena kita percaya tadi Pak Rahmat juga sudah sampaikan, ini adalah budaya yang harus kita jaga, banyak cerita dan sejarah di baliknya menggambarkan kebesaran dan tingkat budaya yang tinggi dari bangsa Indonesia. Nah, itu kami jaga. Dan ketika kita melakukan pengembangan ini, salah satu kunci penting sehingga bisa meluas, bisa dirasakan publik adalah dengan bekerja sama, Pak, bersinergi dan berkolaborasi. Oke, terima kasih banyak Ibu Elsa. Jadi saya pertanyaan terakhir ke Pak Rahmat Gobel. Tadi Ibu Elsa dari BI sempat mengatakan ini industri berbasis budaya plus ada green nih, kehijauan nih ya. Saya pernah punya sejarah dengan Pak Rahmat Gobel ngurusin Eco Product International Fair. Di sini juga ini Pak, dulu dihadiri lebih dari 100.000 pengunjung, dari teman-teman dari Jepang banyak. Nah, tapi sekarang itu kan sudah sekian puluh tahun yang lalu. Nah, sekarang di era kekinian, anak-anak muda zaman sekarang, apalagi yang orientasinya pasar dunia Pak, bagaimana ini industri berbasis budaya plus sekali satu lagi yang hijau ini bisa kita kembangkan di dalam negeri. Terutama ini kalau bicara sama anak-anak muda ini Pak, gimana Pak? Ya, kan sekarang bukan tren ya. Ini kan akibat daripada perubahan cuaca yang memberikan dampak kepada kehidupan kita semuanya. Ini juga perubahan cuaca ini kan tidak lepas karena kehidupan kita yang suka lalai, buang sampah, penggunaan produk-produk yang berbada kimia. Nah, bagaimana sekarang kita harus bersama-sama mengantisipasi perubahan cuaca yang memberikan dampak pada kehidupan kita yang nanti akan mewarisi anak cucu kita. Nah, tentu kita harus dorong nih produk-produk yang berwawasan lingkungan, termasuk misalnya bahannya. Bukan kalau ininya sih nggak ada ininya, tapi bahannya misalnya bahan yang recycle. Nah, ini harus didorong tekstil itu. Iya kan? Atau apalagi nanti benangnya juga demikian. Nah, itu yang saya kira pemerintah harus memikirkan ke sana. Jadi tekstil yang dibuat bagaimana misalnya bukan tekstil yang yang banyak penggunaan bahan kimianya. Sekarang kan sudah tren ke sana kan. Nah, ini yang misalnya atau bahan dari recycle. Iya kan? Nah, kalau desain udah bagus karena temanya besok adalah wawasan lingkungan. Nah, ini bahan bakunya. Penggunaan bahan bakunya. Gitu. Jadi ini harus kita dorong terus. Bukan hanya di Karau, tapi juga batik. Batik kan sekarang juga banyak penggunaan warna yang sudah mulai kepada warna alami. Nah, ini yang kita mesti dorong. Oke, keren ya teman-teman sekalian. Jadi yang keren ini BI sebetulnya. BI-nya ya. BI dan kawan-kawannya, perbankan dan lembaga lain yang betul-betul. Tapi BI ini sangat luar biasa. Bisa tampil di sini, Pak. Ini karena BI juga. Terima kasih Bank Indonesia. Kami sudah punya model bisnis, Pak. Jadi kami ingin UMKM sejak dini sudah mulai melihat pentingnya wawasan lingkungan dan beroperasi secara berkelanjutan. Jadi kita sudah punya model bisnis UMKM hijau. Jadi ada eco adapter untuk yang mulai menggunakan proses-proses yang berwawasan lingkungan, ada eco entrepreneur yang sudah mulai memakai bisnis modelnya Pak Hijau. Lalu ada eco innovator yang sudah berinovasi di situ. Bagus. Jadi, model bisnisnya sudah ada, memudahkan perbankan untuk mengelompokkan dan nanti pada waktunya memberi pembiayaan hijau. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh ini ya. Bagus sekali. Ini bahannya ada bahan eco nih. Bahannya eco. Oke. Warna Jadi apa yang kita lakukan dulu udah berlanjut terus ini. Harus, makanya saya bilang ini kawan-kawan Kadin dulu nih yang sama-sama saya waktu itu mesti berkomitmen untuk melanjutkan karena perjuangan ini bukan cuma sampai di paper kita. Iya sampai real ya. Implementasinya. Tapi ngomong-ngomong tadi BI-nya mendukung, kalau DPR mendukung juga kan? DPR wajib dukung. Wajib dukung. Nggak boleh enggak dong. Oke, DPR. Makanya saya hadir hari ini. Oh, ya hadir ya. Ini pameran gitu. Tapi tolong dukung juga ini anak-anak muda yang mau jadi eksportir. Tolong didukung di DPR, Bos. Siap. Begini, sebetulnya bukan yang punya kewenang, yang punya itu alatnya itu adalah kementerian dan lembaga. Ya. Iya kan? Nah, bagaimana sekarang misalnya kita punya Sarinah, punya gedung. Jangan cuma hanya jadi kayak departemen store, tapi dia berperan sebagai tempat promosi sekaligus yang mendorong mempromosikan ke luar negeri. Nah, ini yang saya lihat belum jalan. Sarinah itu. Kita ada PPI juga demikian.
Saya kemarin baru dari luar negeri. Saya bicara sama kita punya ITPC. Nah, ini nggak ada sinergitasnya. Nah, ini harus bersinergi dengan perbankan, BI atau lembaga lainnya untuk sama-sama. Kan kita selalu akhirnya berbicara keterbatasan dana. Ya kalau kita keroyokan 10-10 jadi gede juga dananya. Iya kan? Kalau terhadap 100. Cuma masalahnya kalau semua diminta satu ini, nah kayak begini-begini nih ekosistem ini harus kita bangun. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa buat begitu, cepat kita. Sekarang siapa yang mesti menjadi peran? Kalau menurut saya perdagang atau BUMN ataupun perdagangan itu ada Sarina, ada PPI. Bukan BI, bukan perbankan, bukan lembaga karena dia yang bisnisnya memang perdagangan gitu. Nah, ini yang kurang menurut saya masih kurang dipahami. Tapi itu akan saya dorong terus dari DPR. Oke, terima kasih. Terima kasih Ketua DPR, Pak Rahmat Gobel. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke teman-teman sekalian, kita udah ngobrol dengan Pak Rahmat Gobel. Terima kasih Andito. Makasih. Aduh, luar biasa.